Pembahasan kali ini adalah tentang Kay Lorentz. Jadi di sini kita belajar tentang materi yang merupakan lanjutan daripada medan magnetik. Terlebih dahulu kalau misalkan belum mengerti tentang medan magnetik, sebaiknya menonton dulu untuk video penjelasan sebelumnya karena ini nyambung dengan materi yang berikutnya. Pada saat kita belajar tentang Kay Lorentz ini disebabkan karena dua hal dan juga terkait dengan medan magnetik. Jadi di sini kalau misalkan kita tuliskan penyebab daripada Kay Lorentz, yang pertama adalah karena adanya kawat berarus listrik yang berada dalam medan magnetik tertentu. Jadi bukan medan magnetiknya dia sendiri ya, medan magnetik yang lain yang menyebabkan pengaruh terhadap kawat berarus listrik itu. Karena seperti kita tahu bahwa kawat berarus listrik kan dia di sekitarnya dia ada medan magnetik, tetapi bukan karena medan magnetiknya dia sendiri, tetapi medan magnetik yang lain. Kondisi yang kedua adalah karena adanya muatan listrik. Muatan listrik itu bisa muatan listrik positif atau muatan listrik negatif yang berada dalam medan magnetik tertentu. Jadi bukan medan magnetiknya dia sendiri ya, muatan listrik ini bisa positif, bisa atau negatif. Ada medan magnetik yang lain yang menyebabkan pengaruh ke dia. Mungkin untuk memberikan gambaran tentang adanya Kay Lorentz ini, kita bisa melihat video penjelasan ini berikut dengan arahnya, bagaimana caranya kita mengetahui arah daripada Kay Lorentz-nya, karena dia akan sekalian dipelajari supaya kita tahu bagaimana dan kenapa dia bisa bergerak. Coba kita lihat video penjelasan ini. Hello. Today we will talk about the concept of the Lorentz force, which is the base of working of all electric motors. No matter the type or size of the motor, all work using this principle. We will explain it now and we will make a practical demonstration. The Lorentz force appears when we have a situation in which we have a magnetic field, in this case the field created by the magnets, and we have a conductor that carries an electric current. The interaction of the electric current with the magnetic field creates a force on the conductor. In this case, the force points upwards. The direction of the force can be found using the right hand rule. If we put our right hand like this finger points in the direction of the magnetic field and this in the direction of the electric current. So your thumb will indicate the direction of the force acting on the conductor. In this case, the force points upwards. Of course, if we reverse the direction of the magnetic field or the direction of the current, then the force on the conductor will also reverse and point downwards. Here we have the rotor of an electric motor. As you can see, here we have the coils where the current flows. The current is introduced here in the commutator, and normally we have magnets or electromagnets around the rotor. So it is immersed in a magnetic field. Now imagine that the magnetic field is in this direction, as in the figure, and then the current that flows in this conductor will generate an upward force. And this force in turn generates a torque that makes the rotor, rotate. Let me illustrate the concept of the Lorentz force with this simple device. We have two wires here, and below I have placed some magnets. So there is a magnetic field in the vertical direction. We will connect the wires to a power supply, and here I will put a conductor. The conductor is just a piece of copper wire
and I have placed these plastic washers used to keep it on the track. Since these two wires are connected to the power supply, there will be a current flowing in this conductor. If the magnetic field points upwards and the current flows in this direction, then the right-hand rule tells us that the force is to the right, so the conductor will move to the right. Of course, if we reverse the current that we apply, then the conductor will move to the left. So let's connect it and see what happens. We should note that this is practically a short circuit, so I'm going to set my power supply to 10 volts and limit it to a maximum of 4 amps. So there it is, a simple experiment to demonstrate the concept of the Lorentz force. So I have here a large magnet, south pole, north pole, so the field is pointing up. And then I have a big, copper tube, which is connected to the wires here and there. When I connect these here, electricity will flow through this guy, through the red, through the copper tube, and then up through ground, and then back home. So we'll have electricity flowing this way, magnetic field pointing up. We expect a force inward. And sure enough, we get an inward force. Now, if I reverse the direction of the current, we expect an outward force. I'll get this guy out of the way. And there you see it, floating there. Because now that I've reversed the direction of the current, current is flowing this way, magnetic field is pointing up, we expect an outward force. And that's what you see. Right-hand rule, simplified. Our experiment contains a horseshoe magnet and a conductor which is free to move to and fro inside a magnetic field generated by the horseshoe magnet. As soon as we switch on the battery and the current flows through the conductor, it starts moving towards the left. So let's see why this happens. When we pass the current through the conductor, it generates the magnetic field around it. When this magnetic field interacts with external magnetic field produced by the magnet,
it tries to align with it, which in turn produces a force which moves the conductor. The current flows through the conductor from point A to point B. The magnetic field is in the downward direction. So if we align the forefinger in the downward direction and the middle finger in the direction from A to B, then the thumb points towards the left. So the force exerted on the conductor should be towards the left, which is the same as we observed in our experiment. Setelah kita menonton video penjelasan tadi, mungkin sudah ada gambaran tentang adanya gaya Lorentz ini. Pada saat kita mau mencari gaya Lorentz pada kawat berarus listrik yang berada dalam medan magnetik tertentu, maka kita bisa menggunakan rumus F sama dengan B kali I kali L kali sin theta, di mana sudut tetanya itu adalah sudut apit antara B dengan I-nya. Sementara kalau misalkan kita mau nyari tahu gaya Lorentz yang muncul karena ada muatan listrik yang bergerak dalam medan magnetik tertentu, itu kita bisa mencari dari Q kali V kali B dikali sama sin theta, di mana theta ini adalah sudut antara B dan V. Q ini adalah muatan listrik, F itu adalah gaya Lorentz, V itu adalah kecepatan daripada partikel bermuatan listrik yang bergerak, ini kecepatan. B itu adalah kuat medan magnetik. Yang lain udah tahu ya. L-nya ini adalah panjang kawat yang mengalami gaya Lorentz. Panjang kawat penghantar yang mengalami gaya Lorentz. Nah, sekarang kita coba praktek untuk mencari gaya Lorentz pada kawat sejajar. Pada kawat sejajar, berarti kalau misalnya kita mau mencari gaya Lorentz pada salah satu, misalnya di sini kita punya kawat sejajar yang arahnya itu sama. Katakanlah kita mau mencari gaya Lorentz pada kawat I1 di mana dia arahnya itu sama dengan kawat I2. Misalnya kita mau mencari gaya Lorentz pada kawat I1. Gaya Lorentz pada kawat I1 itu disebabkan karena medan magnetik temannya, yaitu adalah medan magnetik dari kawat I2. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau mencari medan magnetik pada kawat I1, misalkan saya ambil titik di sini oleh karena pengaruh kawat I2, maka arahnya itu adalah dot. Tegak lurus bidang gambar mendekati pembaca. Jadi ini medan magnetik karena kawat I2. Nah, kalau misalkan kita sudah tahu arah daripada gaya Lorentz, jempolnya itu menunjukkan arah kuat arus, terus kemudian keempat jari tangan itu menunjukkan daripada arah kuat medan magnetik, maka kita bisa mencari arah daripada gaya Lorentz. Kemana gaya Lorentz-nya? Gaya Lorentz-nya arahnya adalah ke kawat I2. Jadi di sini kalau misalkan kita gambar, di sini kita punya F12. Gaya Lorentz yang dialami oleh kawat 1 karena pengaruh kawat 2. Bagaimana kalau misalkan kita mau mencari sebaliknya? Kita mau mencari gaya Lorentz di kawat I2. Atau saya bahas dulu ya untuk yang I1 ya. Gaya Lorentz yang dialami oleh kawat I1, berarti kalau misalkan kita tentukan itu adalah B dikali sama I-nya dalam hal ini adalah I1, L-nya ini adalah L daripada kawat I1, sementara sudutnya itu adalah 90 derajat, sudut antara B sama I-nya. B ini adalah karena kawat lurus panjang, karena kawat lurus panjang yang dimiliki oleh kawat I2. B untuk kawat lurus panjang, tahu kan formulanya, yaitu adalah mu 0 dikali sama I dibagi 2Pi kali A. Pengertian A-nya itu adalah jarak antara kedua kawat, jadi dari sini ke sini. I-nya di sini adalah I2 karena kita kan penyebab daripada medan magnetiknya itu adalah karena kawat I2 kali L1 sin 90 nilainya 1. Jadi kalau misalkan kita ganti, kita punya mu 0 kali I1 dikali I2 dibagi 2Pi kali A dikali sama L1. L1-nya kalau saya pindah tempat berarti F pada I1 dibagi L1. Nah, ini adalah rumus untuk gaya Lorentz pada kawat sejajar. Jadi ada tambahannya. Gaya Lorentz untuk kawat sejajar. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita mau diminta untuk mencari gaya Lorentz pada kawat I2? Gaya Lorentz pada kawat I2 berarti sumbernya dalam hal ini adalah I1. Kalau misalkan sumbernya adalah karena I1, berarti kita harus cari tahu medan magnetik di kawat I2 karena pengaruh I1. Jadi arahnya di sini adalah cross. Kalau misalkan kita nyari tahu arah gaya Lorentz, I-nya ke atas, B-nya cross, maka kita akan punya gaya Lorentz-nya itu nilainya adalah F12 arahnya F21.
F21 arahnya dari kawat I2 ke kawat I1. Sehingga kalau misalkan kita punya kawat yang dia tuh arahnya sama, maka Kählerännya itu akan terjadi tarik-menarik. Sementara kalau I-nya itu arahnya berlawanan, maka akan muncul Kählerän yang tolak-menolak. Nah sekarang bagaimana kalau misalkan dia ada satu muatan yang muatan listrik, Kählerän yang kedua kan disebabkan karena muatan listrik yang bergerak dalam medan magnetik tertentu. Bagaimana kalau misalkan sekarang kita punya medan magnetik yang dia itu arahnya cross? Saya gambar dulu ya. Ini medan magnetiknya. Misalnya saya punya satu muatan positif yang dia itu mau bergerak ke arah sana. Medan magnetiknya arahnya kemana? Jadi kalau misalkan kita punya muatan positif, arah geraknya itu ke kanan, maka arah I-nya itu juga sama. Tapi kalau misalkan kita punya muatan negatif, arah geraknya itu ke kanan, maka I-nya itu arahnya sebaliknya, arahnya ke kiri. Dia mau bergerak ke kanan, kena medan magnetik arahnya cross. Jadi dia akan muncul Kählerän yang arahnya ke atas. Ini Kählerännya. Jadi dia nggak jadi bergerak ke kanan, jadi dia akan bergerak ke sana. Rencananya gerak ke sana, tetapi dia kena Kählerän ke atas, berarti dia akan bergerak ke sini. Arahnya berbeda sekarang. Dia mau bergerak ke sini, kena Kählerän yang arahnya tegak lurus dengan arah geraknya itu, sehingga dia akan bergeraknya ke sini. Ini pola gerakannya. Dia akan bergerak ke sini, akan kena Kählerän yang arahnya ke tegak lurus daripada arah gerakannya, jadi dia jadinya bergerak ke sini. Dia mau rencana bergerak ke sini, kena Kählerän arahnya ke sini, jadi dia akhirnya bergerak ke sini. Maunya bergerak ke sini, kena Kählerän ke sini dan seterusnya. Maka dia akan bergerak ke sini. Nanti kalau misalkan kita gambar benar, maka dia akan muncul gerakan yang sifatnya itu melingkar dengan jari-jari tertentu. Dan kita bisa mencari jari-jarinya berapa dengan menggunakan hukum Newton 2 untuk gerak melingkar. Pada saat kita membahas untuk gerakan melingkar, sigma gaya sama dengan M kali A. Percepatannya adalah percepatan sentripetal. M-nya ini adalah M daripada benda yang bergerak. Percepatan sentripetalnya itu adalah percepatan yang dialami oleh setiap benda yang melakukan gerakan melingkar. Dalam hal ini, gerakan melingkar ini muncul karena gaya sentripetal tertentu, yaitu adalah gaya dari gaya Lorentz. Q kali V kali B kali sin theta. Dalam hal ini sin tetanya adalah 90 derajat. Jadi kalau misalkan kita tuliskan ini Q, ini V, ini B kali sin theta sin 90 derajat. Nah kita bisa ganti Q V B sama dengan M V kuadrat per R. Jadi kalau misalkan kita ganti R, M dikali V dibagi Q kali V kali B. Ini V kuadrat, ini bisa dicoret. Berarti kita bisa mencari jari-jari daripada gerakan melingkar adalah M kali V dibagi B kali Q. Ini akan menjadi rumus untuk mencari jari-jari daripada muatan partikel yang bergerak dalam medan magnetik. Jadi muatannya nggak akan bergerak lurus ya, dia akan bergerak melingkar dengan jari-jari tertentu. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Sebuah kawat yang panjangnya sekian diletakkan dalam medan magnetik homogen. Itu adalah B, kawat dialiri dengan arus sekian, berapakah gaya yang timbul? Jadi ini nggak terlalu susah. Sin 90 derajat, karena sudut antara B sama I-nya itu 90 derajat, karena dia kan ngomongnya tegak lurus. B-nya adalah 10 pangkat min 2, satuannya udah benar, Weber per meter kuadrat. I-nya adalah 20 ampere, 2 kali 10 pangkat 1, L-nya adalah 10 cm, kita tulis dalam satuan meter. Sin 90-nya 1, nggak usah ditulis, berarti nilainya adalah 2 kali 10 pangkat min 2 atau 0,02 Newton. Gampang itu Mas Ian. Terus kemudian contoh 2, gaya tarik menarik antara dua kawat pengantar yang panjang lurus jejer dan terpisah pada jarak sekian adalah 1 Newton per meter. Berapakah arus yang mengalir pada kawat kedua jika kawat pertama mengalir arus sekian? Jadi ini nggak terlalu susah, ini adalah gaya Lorentz untuk kawat sejajar. Yang itu, mu0 I1 I2 per 2 pi A. Tinggal disubstitusi, ada kawat sejajar. Kita nggak tahu arahnya sama atau enggak ya. Kalau misalkan dia arahnya sama, berarti dia akan terjadi tarik menarik. Kalau dia arahnya berlawanan, berarti dia akan tolak menolak. Berarti kita tinggal tulis
F per L sama dengan mu 0 dikali I1 dikali sama I2 dibagi 2pi kali A, tinggal disubstitusi. F per L nya itu sudah tahu 1 Newton per meter, mu 0 nya itu adalah 4pi dikali K 10 pangkat min 7, I1 nya itu 500, 5 kali 10 pangkat 2 dikali sama I2 dibagi 2pi kali A, A nya diketahui 1 cm, 2pi kali 10 pangkat min 2, tinggal diselesain, ini sama ini, berarti terus kemudian dikali silang, 10 pangkat min 2 sama dengan berapa nih? 10 pangkat 3, 10 pangkat min 4 kali I2, berarti I2 nya ketemu, 1/10 pangkat ini berarti nilainya adalah 100 ampere. Oke, contoh berikutnya lebih susah karena kawatnya ada 3 buah kawat sejajar dialiri oleh arus yang searah 3, 4, dan 6 ampere. Arusnya searah berarti kita bisa gambar arahnya sama. Jarak ketiga kawat adalah 5 cm dan 8 cm. Jadi kalau misalkan kita tulis I1 sama dengan 3 ampere, I2 nya adalah 4 ampere, yang I3 nya lebih jauh. Ini I3 sama dengan 6 ampere. Jaraknya 5 sama 8 cm. 5 cm sama 8 cm. Kita mau nyari tahu keloren pada kawat I2. Jadi di sini dipengaruhi oleh dua sumber, karena sumber I1 sama sumber I3. Kalau kita mau cari masing-masing boleh. Medan magnetik karena kawat I1 di kawat I2 arahnya adalah cross, sehingga kalau misalkan kita gambar F-nya arahnya akan ke arah I1. Ini adalah F21, oleh karena kawat I3 medan magnetiknya arahnya dot, sehingga arah kelorennya itu ke kawat I3, F23. Jadi kalau kita mau nyari tahu F di 2, dia mau nyari tahu keloren persatuan panjang ya, berarti keloren F per L sama dengan F23 per L dikurangi sama F21 per L, karena dia maunya kan persatuan panjang. F2 per L tinggal disubstitusi ya. Di sini berarti angkanya saya masukin, nggak bisa. Mu 0 kali I2 dikali I3, karena kawat I2 dan I3 dibagi 2pi kali A. Mu 0 kali I2 kali I1 dibagi 2pi kali A. Terus kemudian disubstitusi, F2 per L sama dengan mu 0 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali sama I2. I2 nya 4, I3 nya itu adalah 6 dibagi 2pi kali A. 2pi kali A nya adalah 8 cm, 8 kali 10 pangkat min 2, terus kemudian tinggal diselesain. 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali sama I2, I2 nya 4, I1 nya 3 dibagi 2pi kali jaraknya mereka 5 kali 10 pangkat min 2. Ya, tinggal dihitung. Ini sama ini bisa dicoret. Nilainya 2. 2 dikali 4 itu nilainya 8. Berarti di sini nilainya adalah 6 kali 10 pangkat min 5. Terus kemudian yang sebelah kanan, ini sama ini bisa dicoret. 2 kali 4, 8 kali 3, 24. 24 per 5 kali 10 pangkat min 5. Tinggal diselisihin. 30 kurangi 24, 6 per 5 kali 10 pangkat min 5. Berarti nilainya adalah 1,2 kali 10 pangkat min 5 Newton per meter. Itu adalah satuannya. Oke, contoh berikutnya. Contoh berikutnya sama. Jadi saya sudah sisakan ruang yang cukup besar, tapi ini sebenarnya nggak terlalu perlu. Masuk ke contoh berikutnya. Kita gambar dulu ada gaya apa aja. Saya butuh gambar agak gede. Di sini ada arus 10 ampere. Tujuannya mau nyari tahu keloren pada kawat ABCD. Berarti kita harus cari tahu dulu di masing-masing jalur itu ada keloren arahnya kemana. Di sini ada kawat ABCD yang dia itu dialiri oleh arus. Ini ada ABCD dialiri oleh arus 6 ampere. Oke, kita lihat yang pertama dulu ya, kawat AB. Kawat AB dia ada keloren yang arahnya kemana? Arusnya itu searah. Kalau misalkan kita mau satu-satu, berarti penyebab daripada sumbernya adalah yang 10 ampere itu. Arah B-nya itu berarti cross.
kemudian I-nya itu ke atas, maka dia akan muncul gaya Lorentz yang nilainya sama semua untuk sepanjang kawat AB. Kalau misalkan kita gambarnya akan seperti ini. Jadi panjangnya ruas garis itu akan menentukan gayanya itu seberapa besar. Ini adalah FAD. Kemudian pada kawat DC, ini ada arus 6 ampere. Medan magnetiknya itu cross juga. Arah I-nya ke kanan, berarti gaya Lorentz-nya ke atas. Dimana kalau untuk titik kita yang kita bandingin titik D dan titik C, karena titik D lebih dekat, maka gaya Lorentz-nya akan lebih gede. Jadi kalau misalkan kita gambarnya itu akan bertahap menurun seperti ini. Ini tambah kecil, tambah kecil, tambah kecil, sampai yang paling kecil itu adalah di titik C. Ya sebenarnya masih ada angkanya, tapi cuma dia tambah lama tambah kecil. Berbeda dengan AD ya, kalau AD nilainya sama semua karena jaraknya kawat itu terhadap 10 ampere itu sama. Sementara kalau kawat DC kan enggak. Sekarang kawat CB, dia ada arus yang arahnya ke bawah, medan magnetiknya itu tetap cross, berarti gaya Lorentz-nya arahnya akan ke kanan. Dimana kawat BC itu gaya Lorentz-nya lebih kecil daripada kawat AD, karena kawat BC kan lebih jauh. Jadi kalau misalkan kita gambarnya kayak gini dan panjangnya sama. Kayak gitu. FBC. Kemudian untuk kawat yang terakhir, kawat BA, medan magnetiknya cross, berarti gaya Lorentz-nya arahnya akan ke bawah. Nah, gaya Lorentz-nya itu akan sama kayak seperti yang kawat DC. Makin lama makin pendek. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat gambarnya, makin lama makin kecil seperti itu, ini itu akan dihilangkan oleh ini. Ini akan dihilangkan oleh ini dan seterusnya yang dia jaraknya sama. Jadi kawat DC itu akan saling ngilangin dengan kawat BC. DC sama BA. Maksudnya nilainya sama, arahnya berlawanan. Jadi kita nggak usah hitung. Kalau kita mau nyari tahu gaya Lorentz pada kawat A, B, C, D karena dia itu yang AD lebih besar, ya berarti kita ngitungnya AD. Gaya Lorentz pada kawat AD dikurangi gaya Lorentz pada kawat BC. Tinggal dihitung, hitungnya di mana ya? Sini ya. A, B, C, D. Gaya Lorentz pada kawat AD adalah mu0 dikali sama I1. Katakanlah I1-nya itu adalah yang 10 ampere, I2-nya itu adalah yang 6 ampere. I1 dikali sama I2 dibagi sama 2pi kali A. A-nya itu 4 cm karena kawat AD. 4 cm itu 4 kali 10 pangkat min 2 dikali sama panjang. Panjangnya kawat adalah 7 cm, berarti 7 kali 10 pangkat min 2 dikurangi sama mu0 kali I1 kali I2 dibagi 2pi A. 2pi kali A, A-nya nilainya adalah 4 ditambah sama 10, berarti 14 kali 10 pangkat min 2 dikali sama panjang kawat 7 kali 10 pangkat min 2. Di sini kalau misalnya kita mau ngitung, dikumpulin aja yang dia itu bisa difaktorin, kayak seperti mu0 itu 4pi kali 10 pangkat min 7. Terus kemudian I1 dan I2-nya itu kan untuk perhitungan keduanya kan sama. I1-nya nilainya adalah 10, I2-nya nilainya adalah 6. Terus kemudian panjang kawat juga sama, 7 kali 10 pangkat min 2 dibagi dengan penyebutnya adalah 2pi. 2pi-nya sama terus kan. Terus kemudian ada 10 pangkat min 2-nya bisa dicoret sama yang 7 kali 10 pangkat min 2. Terus kemudian sisanya kita punya di sini adalah 1/4 dikurangi dengan 1/14. Nah, itu bisa dihitung terpisah. Hitung ini sama ini bisa dicoret, berarti 2 kali 6 kali 7 berarti adalah 84. Terus kemudian 10 pangkatnya dikumpulin jadi 1. Ini sama ini bisa dicoret. Berarti kita tinggal punya 10 pangkat min 6. Terus kemudian kita tinggal hitung 1/4 sama 1/14. 1/4 dikurangi sama 1/14 nilainya adalah 5/28. Nah, mana lagi yang bisa dicoret? 5 dibagi 28. Ini kita bisa coret dibagi 4. Dibagi 4 berarti 21. Dibagi 4 berarti 7. Kita bisa tulis 21 kali 5, yaitu adalah 105 dibagi sama 7 kali 10 pangkat min 6. Satuannya Newton. Jadi perhitungannya kalau bisa disederhanakan sebanyak mungkin. Karena ini adalah besaran vektor, berarti kita harus nulis arahnya. Kita tinggal tulisin arahnya, yaitu adalah ke kawat yang dia itu I-nya 10 ampere. Itu adalah arahnya.
Karena F ini adalah besaran vektor, berarti itu harus tetap ditulis. Kemudian soal yang terakhir, yaitu adalah tentang gerakan dari suatu partikel bermuatan listrik. Suatu proton ditembakkan dengan kecepatan sekian dengan arah sumbu X. Jadi kalau misalkan kita gambar, di sini kita punya sumbu X, di sini adalah sumbu Y. Jadi apa yang saya gambar itu menunjukkan nilai positifnya. Katakanlah ini adalah sumbu Z. Kecepatannya arahnya ke sana. Berarti saya tulis di sini V-nya. Terus kemudian medan magnetik sebesar 100 Gauss, itu adalah 100 Gauss. Ini adalah B-nya. Sekarang kita nyari tahu arah gaya, arah dan besar. Berarti kita tinggal hitung F-nya. Arah F-nya berarti ke sumbu Z positif. Sekarang nilainya, kita tinggal hitung Q dikali sama V dikali sama B dikali sama sin theta. Sin tetanya itu adalah sin 90 derajat. Q-nya itu nilainya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19. V-nya itu nilainya adalah 10 pangkat 6. B-nya itu adalah 100 Gauss. Nilai daripada 1 Gauss itu sama dengan 10 pangkat min 4 Tesla. Itu konversinya. Jadi kita harus konversi dulu. 10 pangkat min 4 Tesla. Tesla itu sama dengan Weber per meter kuadrat. Jadi kita bisa tulis Weber per meter kuadrat. B-nya yang nilainya 100 Gauss itu kita harus konversi ke Tesla. Berarti 10 pangkat min 2 Weber per meter kuadrat. Tinggal disubstitusi 10 pangkat min 2 sebagai pengganti B. Sinnya adalah sin 90 derajat. Dan kemudian kita tinggal hitung. Nilainya adalah min 21 min 15. 10 pangkat min 15 Newton. Besarnya udah, arahnya udah. Itu untuk contoh 5. Itu semua adalah penjelasan untuk gaya Lorentz. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pengajaran yang lain.